Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Riau Televisi dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Puan Asma dapat kembali menyapa Anda dalam program Tanjak Tanya Jaksa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau episode keempat. Pada malam hari ini pemirsa, kami akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu PAKEM, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Sementara aliran kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan paham yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk ataupun tidak berdasarkan pada 5 agama yang diakui di Indonesia, di antara lain yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Bersama narasumber kami pada malam hari ini, saya perkenalkan yaitu Bapak Ali Rahim SHMH, merupakan Kasih Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu pemirsa kita, silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan tetap semangat walaupun di tengah-tengah pandemi yang telah melanda kita. Jaga kesehatan.
Iya, jaga kesehatan itu ucapan seorang dokter ya Pak Siap. Ali. Baik Pak Ali, sesuai dengan judul kita pada malam hari ini yaitu Pakem, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Ya, seperti sudah rahasia umum bahwasannya di Indonesia ini walaupun sudah ditetapkan ada 5 negara yang diakui ya Pak Ali ya, tetapi tidak munafik bahwasanya banyak sekali aliran-aliran yang bercabang-cabang dari agama tersebut ya Pak Ali ya. Betul Kemudian sekali. aliran kepercayaan seperti apa sih yang seharusnya ataupun yang wajib diwaspadai oleh masyarakat? Pak Ali? Kita terlebih dahulu harus paham betul ya bahwasanya aliran kepercayaan itu sebenarnya apabila tidak meresahkan masyarakat itu tidak dianggap sebagai aliran yang dilarang. Jadi intinya itu aliran kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sepanjang dia itu meresahkan masyarakat dan menodai agama yang tadi yang Puan katakan itu yang 5 itu, nah barulah dia dapat dikatakan sebagai aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat. Jadi kalau sudah meresahkan di dalam masyarakat otomatis kan kita jadi terganggu ketertiban umum, baik dalam beribadahnya maupun dalam kegiatan sosialnya. Nah seperti itu. Jadi sepanjang dia belum meresahkan masyarakat, hal ini udah diatur oleh undang-undang kan, dan dia itu tidak menodai agama yang ada, dia itu masih bisa dikategorikan sebagai aliran kepercayaan. Baik, ya. Dalam artian berarti memang aliran-aliran ini selama tidak meresahkan masyarakat, ini bagaimana ya istilahnya, mendapat pengakuan dari undang-undang Pak Ali? Kalau dia tidak meresahkan masyarakat, otomatis tidak ada dong aktivitas. Nah, berarti tidak ada aktivitas di dalamnya. Apabila tidak ada aktivitas di dalamnya, berarti kan dia person kan, face to face, orang ke orang kan gitu. Nah, kita harus melihat kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu ada nggak mencoreng, menodai salah satu agama yang ada di Indonesia. Kalau ada yang menodai, berarti itu harus kita basmi. Kita harus luruskan dia. Dulu pernah di tahun 2021 rencana kita akan buat semacam rumah singgah untuk mereka-mereka yang udah keluar dari jalur keagamaannya. Tapi sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah kita. Maklum pandemi kan, kita juga tahu juga kesehatan lebih diutamakan seperti itu. Jadi sebetulnya untuk di Indonesia sendiri Pak Ali ada berapa banyak sih aliran kepercayaan masyarakat ini terkhusus untuk Provinsi Riau? Kalau khusus untuk Provinsi Riau, kebetulan tadi kita baru melaksanakan Pakem ya, pengawasan aliran kepercayaan, rapat koordinasi, ada dari Polda, kemudian dari BIN, dari Korem, dari Kesbang. Kita kan ada tim Pakemnya, tim koordinasi aliran kepercayaan masyarakat. Sepanjang tadi yang kita dapatkan dari hasil rapat tadi pagi itu, ya sekitar ada 32 aliran yang ada di Riau. 32 aliran yang ada di Provinsi Riau. Namun aliran itu tidak banyak ya, mungkin hanya beberapa orang, tapi ada jamaah-jamaah yang sudah mulai banyak, sekitar ada 600 gitu. Jadi memang di Provinsi Riau sendiri ada 32 aliran yang istilahnya yang baru terdeteksi. Baru terdeteksi ya. Baru terdeteksi dari rapat koordinasi kita tadi. Dari ke-32 aliran yang baru terdeteksi ini Pak Ali, apakah ke-32-nya ini ada yang mulai meresahkan masyarakat atau ada yang sudah mulai merasakan masyarakat ya, dan sekarang lagi kita tangani seperti aliran Ahmadiyah. Itu kan udah sama-sama kita ketahui kan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga aliran Badai gitu kan, itu juga kan ada di Provinsi Riau ada. Dan sekarang lagi kita telusuri, kita bekerja sama dengan Kanwil Departemen Agama untuk melakukan koordinasi ke tempatnya. Ada di Pelalawan dan ada juga di Siak. Baik. Dalam waktu dekat mungkin kita akan meninjau ke sana. Dua aliran yang disebutkannya tadi itu ya. Jadi sebetulnya untuk kategori meresahkan masyarakat itu seperti apa sih Pak Ali? Apakah ada laporan dari masyarakat atau bagaimana? Ada juga laporan dari masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kan kegiatan mereka itu tidak sama dengan umpamanya seperti yang Hizbul Waton ya. Hizbul Waton yang ada di Aceh itu kan mereka itu melaksanakan kegiatan itu pada waktu malam hari. Kemudian dalam keadaan yang gelap. Ya kan, dan kemudian mereka itu melaksanakan ibadah itu dalam keadaan tanpa busana. Hal itu kan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah seperti itu yang mereka laksanakan, itu pernah ada dari tadi hasil rapat tadi itu di Aceh. Nah
Sekarang tidak seperti itu lagi, bukan dalam keadaan gelap lagi dia, tapi dalam keadaan ada lilin sebagai penerang, jadi masih kelihatan. Nah, seperti ini kan ibadah-ibadah semua seperti ini dilaksanakan pada waktu malam hari, jam 12 malam gitu kan, ada tertentu. Dan kebanyakan yang seperti kan anak-anak kecil yang mengintipkan seperti itu kan. Ini kan kegiatan ini udah melanggar ketertiban umum kan, orang sudah resah dengan kegiatan mereka laksanakan. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi sebetulnya aliran kepercayaan masyarakat ini kalau misalnya menurut opini dari Pak Ali sendiri, apakah memang 100% pure turun dari sebuah agama atau ada indikasi percampuran-percampuran dari mungkin budaya atau adat atau kesenian dari masyarakat? Sama dengan seperti yang kita kenal ada seorang Imam Mahdi ya, kan itu pernah dengar kita ya kan, ada Imam Mahdi, kemudian ada lagi imamnya Imam Mahdi, kemudian ada gurunya Imam Mahdi lagi. Nah, seperti itu kan. Nah, kegiatan mereka ini kan katanya masih ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad yang seperti itu kan kita sudah mengetahui bahwasanya nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad ya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ada ajaran juga seperti mungkin di dalam Al-Qur'an juga kan ada juga disebutkan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Tapi mereka masih mengatakan bahwasanya Imam Mahdi itu adalah dari kata Muhammad, mereka mengatakan bahwasanya itu masih ada nabi setelah Rasulullah gitu. Baik, jadi memang ternyata di masyarakat sendiri mudah sekali untuk dipahami mudah. Ini, apalagi sekarang itu di anak-anak yang mencari jati diri ya, yang seperti yang katakanlah ya di sebagian pondok-pondok pesantren, nah seperti itu kan ada itu kan, jadi mereka itu mencari jati dirinya itu seperti apa sih agama yang saya anut ini ya gitu kan. Kebetulan ada masukan dari orang-orang tertentu, sama dengan seperti yang dikatakan oleh dari Kanwil tadi itu, bahwasanya pada awal pertamanya sekolah itu masih kurikulumnya masih bagus, tapi nanti di pertengahan ataupun pada waktu sore hari sudah berubah lagi kurikulum. Nah, ini yang harus kita luruskan. Makanya dalam waktu dekat ini kita akan terjun ke lapangan, ke Ponpes, melihat apakah memang, kalau perlu kata Pak Asintel kemarin tadi itu, kita harus mondok di sana. Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Nah, ini tata cara kita untuk mencegah supaya aliran-aliran kepercayaan ini tidak semakin meluas dan masyarakat juga tidak resah di dalamnya. Jadi memang sasaran utama kebanyakan untuk aliran-aliran yang seperti ini nih. Sasaran utama sebenarnya Mbak itu di masa-masa remaja yang menginjak dewasa, mereka yang mencari jati diri kan. Selama ini maklum seperti di kota-kota, bukan semuanya kota seperti itu ya kan. Kita juga ya, kita punya anak juga, kita kan susah untuk mendidik anak kan. Apalagi sekarang anak-anak itu sudah ada sosmed, ada HP, ada apa semua. Untuk sehingga cepat mereka itu mendapatkan informasi. Jadi mereka keingintahuan mereka itu sebenarnya bagus. Tapi kan keingintahuan anak-anak ini juga harus kita harus kita arahkan, harus kita pilih mana sebenarnya yang bagus untuk dirinya kan. Jadi peranan orang tua juga cukup sangat signifikan di dalam ini pengawasan anak-anak ini supaya dia tidak melenceng dari ajaran agamanya gitu. Kalau kita berbicara angka, Pak Ali, sebetulnya untuk yang aliran ini sendiri itu di usia berapa yang paling banyak terdaftar gitu? Apakah ada di datanya di Kejaksaan? Kalau usia yang terdaftar pada saat ini belum ada ya di kita ya, tapi kebanyakan itu di masa-masa remaja. Memang banyak. Di masa remaja paling banyak anak-anak, apalagi itu mereka yang mondok ya, yang ada ikatan-ikatan keagamaan yang khusyuk, yang seperti itu kebanyakan dari situ. Kemudian ada lagi sebagian juga sebenarnya orang-orang tua kan, orang-orang tua yang mungkin ikut dengan pengajian. Biasanya kan ibu-ibu ini kan sering di pengajian-pengajian gitu kan. Nah, jadi kan ikutan. Jadi sebenarnya kan kita paling mudah ya, kita paling mudah untuk menerima sesuatu ajaran itu, apalagi kita di pengajian itu kan paling mudah kita, oh ini dalilnya ini, karena kita tidak bisa menafsirkan di mana itu yang betul-betul yang yang sahih ya, mana yang hurapat, mana yang bid'ah kan, yang seperti itu kan kita nggak tahu kan, karena kita hanya menerima sebagian aja, oh ini dalilnya ini, seperti itu kan, innama bu'istul utami makarimal akhlak, seperti itu kan. Nah, dia itu untuk menyempurnakan akhlak
akhlak yang mulia Muhammad itu. Nah, saya sebagai imam seperti itu kan. Nah, akhirnya masyarakat bisa terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka yang punya ilmu tentang keagamaan masuk kepada kita yang notabene-nya kita itu ilmu kita itu tipis tentang agama itu. Makanya kita nggak, oh iya betul juga ya, seperti itu. Akhirnya kita ikut ibu yang satu, akhirnya terjadilah kumpulan-kumpulan. Ya. Jadi kalau kita kategorikan paling banyak itu kita belum bisa terdeteksi ya sampai saat ini ya. Tapi dari sejarah yang kita dengar itu dari kegiatan-kegiatan pakem yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia itu paling banyak di usia remaja. Di usia remaja. Iya. Untuk aliran ini sendiri Pak Ali, agama yang diakui itu ada 5. Apakah dari ke-32 aliran yang ada yang terdata yang saat ini baru terdeteksi itu sudah sudah terdapat dari turunan dari 5 agama ini atau baru beberapa agama? Ada dari Islam, kemudian ada juga dari Kristen. Baru yang terdeteksi kita sampai saat ini baru yang 2 itu. Baru yang 2. Baru 2 itu. Karena dari agama Hindu, Buddha sampai saat ini belum ada yang, kalau di Riau ya, kalau di Riau belum ada. Tapi kalau di Kristen sama Islam paling banyak di Islam. Baik, paling banyak untuk di agama Islam karena memang kita ketahui sendiri ya Pak Ali ya, agama Islam ini ada 4 imam besar yang masing-masing itu memiliki penganutnya sendiri masing-masing ya. Jangankan imam besar, organisasi aja bisa dijadikan sebagai patokan kan. Betul. Kamu Nahdlatul Ulama, kamu Muhammadiyah, seperti itu. Betul sekali. Baik, itu. kemudian jadi sebetulnya Pak Ali, aliran kepercayaan ini sebetulnya berbahaya nggak sih untuk masyarakat? Namanya agama ya, apabila seperti botol ya Mbak ya, botol yang sudah penuh, kalau kita isi dia akan keluar kan, tidak ada lagi di dalamnya kan. Sama dengan agama. Agama itu kalau kita sudah itu dalam keadaan kosong, dimasuki dengan ilmu-ilmu yang tidak sesuai, seperti Islam ya, Al-Quran, hadis ya kan, akhirnya kan yang kosong tadi itu jadi penuh kan. Yang penuh ini akan apa? Tinggallah kita yang dasarnya yang botol tadi itu kosong, ditempai dengan agama ataupun aliran yang tidak sesuai dengan Al-Quran hadis. Sangat berbahaya kan? Sangat berbahaya, betul. Contoh seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana? Adanya orang yang melakukan ibadah sholat dalam keadaan tidak menggunakan telanjang. Ya. Nah, seperti itu kan. Berbahaya kan? Betul. Dan pada waktu kemarin itu dia sempat juga kita dengar ya semacam senyalir gitu, bahwa mereka itu bisa berhubungan loh di situ, bukan dengan mahramnya. Nah seperti itu, apa enggak kita ketertiban umum loh itu terganggu enggak? Jadi penyakit masyarakat jadi Pak Ali. Nah, tentu terganggu ya seperti itu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Bahwasanya Islam itu sudah bisa memilah dan memilih. Ini loh yang sohih, ini yang doib, ini yang betul, ini yang tidak gitu kan. Apalagi imam kita ada 4 kan. Betul. Tambah lagi nanti pengajian di sana, pengajian di sana, pengajian di sana. Akhirnya kita kan bisa menampung kan. Apabila ini tidak sesuai dengan keadaan kita, umpamanya di Islam ya, khususnya di Islamnya karena saya itu Muslim kan, otomatis ini akan meresahkan kan. Betul, betul. Nggak usah jauh-jauh Mbak. Anak kita aja di rumah ya, anak kita di rumah apabila seperti saya mungkin ada kan, kadang kita nggak pakai kunut kan. Nah, ada yang pakai kunut. Itu aja di subuh aja kita sudah bisa bertentangan kan. Tapi sepanjang itu masih diakui dalam ibadah kita sebagai agama Islam ya, boleh memakai kunut dan boleh tidak memakai kunut, itu nggak jadi meresahkan kan. Meresahkan nggak itu Mbak? Tidak meresahkan. Nah seperti itu Pak. Jadi cuma perbedaannya mungkin yang biasa tidak pakai kunut pergi ke sholat yang ada doa kunutnya terkejut ya Pak ya. Mau ruku rupanya ada doa kunut. Bukan, ada semacam Mbak yang itu bukan aliran namanya itu. Itu kan ibadah. Contoh kan? ya Pak. Ya, itu ibadah. Kalau aliran ini ya dia tidak memihak kepada salah satu agama, tapi dia mengambil dikit-dikit dari agama-agama itu. Begitu. Ya, seperti itu. Dia umpamanya seperti yang tadi saya katakan. Dia mengakui adanya Nabi Muhammad. Tapi dia mengakui ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran kata disebut bahwasanya ada lagi nabi yang namanya Ahmad. Ahmad itu mereka katakan kan Muhammad, ya kan? Nah, dia sebagai imam kan? Nah, seperti itu. Dia mengatakan dirinya bahwasanya dia adalah keturunan ini yang seperti itu, Pak. Jadi, ketenteraman kita dalam beribadah itu otomatis sudah terganggu dengan adanya pengakuan-pengakuan seperti itu.
Apalagi memang sudah banyak juga beredar di sosial media video-video, mohon maaf bukannya menyudut salah satu agama ya Pak Ali, tapi memang video-video yang tata cara sholatnya sudah berbeda, yang ada lompat-lompat, yang ada baca segala macam seperti ini. Makanya tadi seperti yang dikatakan oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, jangan dikategorikan seorang beribadah itu seperti melakukan ibadah sholat itu, jangan dikatakan mereka lagi sholat, tapi mereka sedang melaksanakan kegiatan mereka, tapi jangan dikategorikan itu sebagai ibadah sholat. Seperti tadi yang rukuk cepat, yang apa, yang seperti itu. Jadi kita dalam peribahasa aja, dalam bahasa aja ya kita sudah bisa kategorikan yang namanya sholat itu kan otomatis Muslim kan, dan mereka itu agamanya apa? Mereka tidak mengakui agamanya Islam dong, karena mereka punya aliran kepercayaan. Nah, jangan dikategorikan kalau dia sembahyang, otomatis bisa kan, bisa nyembah kan, nyembah yang widi, yang puasa, apa yang lain sebagainya kan bisa kan. Tapi karena kategori dengan sholat itu otomatis dia itu sudah merajuk kepada Muslim, yang seperti itu Mbak. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya mereka yang melaksanakan kegiatan tadi itu janganlah dikategorikan itu sebagai sholat, tapi dikategorikan mereka sedang melaksanakan kegiatan mereka seperti itu. Begitu tadi dari Majelis Ulama Indonesia mengemukakan. Baik. Kemudian dari berbagai macam aliran yang ada di Indonesia, apalagi khususnya di Provinsi Riau ini kan menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Ya, apakah sudah pernah ada laporan dari masyarakat yang pro begini, yang kontra jadi begini, menjadi perdebatan yang Pak? Kalau pro kontra itu kita biasanya menerima laporan ya, belum ada pro dan kontra. Kita masih menerima laporan bahwasanya di sini ada kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan ibadah umpamanya Muslim gitu kan, dan mereka akan mengirimkan umpamanya seperti bisa berbentuk video, bisa berbentuk gambar, ataupun bisa berbentuk narasi, dikategorikan seperti ini katanya gitu kan, tolonglah ini untuk diantisipasi. Nah, kita akan turun tim pengawasan aliran kepercayaan yang ada di Riau. Kebetulan ini ketua umumnya itu Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, wakilnya adalah wakil kepala asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, dan setiap kabupaten kota pasti ada. Nah, biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini mereka harus melaporkan ke Kejaksaan Negeri setempat. Nah, Kejaksaan Negeri setempat nanti yang akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi. Nah, karena masing-masing kabupaten kota seluruh yang di Indonesia ini pasti ada rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Pasti ada. Berarti dalam artian kalau memang ada rapat koordinasi, jadi sebetulnya memang kejaksaan ini memiliki fungsi dan wewenang untuk mengatur ini ya? Sudah ada undang-undangnya? Kita ada peraturan Jaksa Agung ya, peraturan Jaksa Agung itu nomor 19 tahun 2015. Itu disebutkan bahwasanya rapat koordinasi Pakem itu telah diperjakan di peraturan Jaksa Agung. Sudah dibentuk tim yang terdiri dari Polda, kepolisian, Koramil ataupun Dandim, kemudian itu dari BIN, kemudian itu dari Kesbangpol atau dari pemerintah, dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Berarti ada 5 yang ada di Indonesia kan. Nah, seperti itu Mbak. Jadi di kabupaten kota pasti ada. Berarti memang dari kejaksaan sudah ada mengatur aliran-aliran ini. Dari data yang didapat 32 itu, setelah didapatkan data ini Pak Ahli, apakah mereka ini akan diedukasi oleh kejaksaan atau dilakukan pembiaran atau bagaimana? Kita tidak diedukasi ya. Kebetulan kita kan peranan itu kan ada Kandepak di sini, kantor urusan agama yang bagian UHAIS namanya di sana kan. Nah, kita dapat data itu dari mereka. Nah, apabila mereka sudah mendapatkan data itu, kita koordinasikan, kita rapatkan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Yang pertama pasti kita datang cerita dulu. Ya, pendekatan dulu, pendekatan dulu secara keagamaan, otomatis mereka lebih tahu dong, lebih paham dong tentang agama daripada kita yang di pemerintahan ya. Nah, mereka yang harus memberikan dulu kan gitu, oh seperti ini loh apanya gitu kan. Akhirnya kan dari pendekatan itu kemudian mereka diajak kepada yang benar, namanya kita di kantor-kantor wilayah urusan agama kan mereka paham tentang fikih, nahwu shorof, mereka pasti paham dong kan tentang agama, pasti mereka paham. Mereka akan yang memberikan wejangan.
Nah, seperti itu. Nah, lama ada seperti yang tadi ada di daerah mana pernah tadi disebutkan itu di Ahmadiyah, yaitu Ahmadiyah itu di Bengkalis itu sudah bubar karena dengan pendekatan, ya, dengan pendekatan di bidang tim kita dengan orang kantor urusan agama, akhirnya yang 200 kakak ini sudah bubar, sudah kembali ke ajaran Islam. Kalau boleh bocoran sedikit Pak Ali, ini Ahmadiyah di Bengkalis ini melakukan apa sih sampai akhirnya mereka dibubarkan? Nah, kegiatan mereka itu pengajian. Iya. Pengajian-pengajian mereka itu ya kalau menurut kita ya, menurut yang Muslim ya, itu mereka tidak sesuai ya pengajiannya itu dengan tata cara kita atau ceramah-ceramahnya. Mereka melakukan apa kegiatan-kegiatan itu ya seperti yang tadi saya katakan itu kan kita kan kadang boleh ya. Boleh kita melakukan apa kegiatan rutin itu, tapi kalau sesuai dengan syariah nggak ada masalah. Nah, mereka itu sudah melampaui dari syariah, melampaui dari syariah yang sudah tidak sudah melenceng dari agama. Nah, seperti itu. Sudah belok ya. Kemudian Pak Ali ya, dari kegiatan-kegiatan ataupun aliran kepercayaan ini, terlepas dari yang mereka lakukan adalah suatu bentuk kegiatan keagamaan. Apakah ketika masuk unsur-unsur seperti unsur-unsur politik atau segala macam ini termasuk dari bagian aliran kepercayaan juga Pak Ali? Kalau politik sama unsur-unsur lainnya itu kan tidak bagian daripada aliran kepercayaan, tidak termasuk dari situ. Yang kita awasi itu tentang tata cara mereka melakukan kegiatan gitu. Jadi kalau masih sepanjang mereka itu masih berpaham kepada agama kita yang ada di yang diakui di Indonesia itu kan, kita tidak akan mengatakan bahwasanya itu salah, tidak kan. Sama dengan Hizbul Waton ya. Hizbul Waton juga kan kalau memang sepanjang itu seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah kan. Kalau ada kegiatan Hizbul Waton dia mana untuk menggerakkan kegiatan sosial, tidak ada masalah. Tapi kan tidak melenceng dari ajaran agama gitu. Banyak kegiatan-kegiatan kita ya, seperti sama juga di adanya semacam Darul Arkom gitu kan. Muhammadiyah juga kan pernah membuat Darul Arkom. Itu kan namanya latihan kepemimpinan. Tidak ada masalah sepanjang itu masih memang sesuai dengan ajaran agama kan. Masih sesuai jalur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh ya Pak. Darul Arkom itu namanya latihan kepemimpinan loh. Bahasanya namanya istilah Darul Arkom ya. Cuman kadang-kadang masyarakat udah sensitif aja dengar istilah-istilah seperti ini. Baik Pak Ali, kita rehat sejenak ya Pak Ali. Ini menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini pemirsa. Ini merupakan edukasi juga nih bagi kita mengenai aliran kepercayaan, tapi jangan kemana-mana, tetap saksikan Tanya Jaksa. Kita berhibur dengan Ken Dedes Campur Sari.
Nonton Riau TV kini bisa ditonton di seluruh Provinsi Riau dengan menggunakan antena parabola mini, Min Media atau TV kabel di masing-masing daerah. Juga bisa dengan menggunakan handphone Anda dimanapun berada di Indonesia. Download aplikasinya. Caranya, buka Play Store, klik aplikasi JPN Stream, lalu klik Riau TV, atau klik aplikasi Pugo Min Media.
Program Tanjak Tanya Jaksa bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau episode keempat. Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Ali yang itu mengenai pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ya. Tadi awalnya waktu saya baca judul saya kira pakem ini sebuah istilah yang memiliki arti ya Pak Ali. Ternyata pakem ini singkatan ya dari pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Pak Ali, saya mau nanya nih Pak Ali, persoalan ataupun permasalahan daripada aliran kepercayaan ini kan sangat sensitif ya, apalagi ini terkait dengan agama seseorang. Ini menurut Pak Ali bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menyikapi keberadaan mereka supaya dalam artian ketika memang keberadaan mereka ini tidak meresahkan masyarakat, tidak menyinggung iman ataupun tidak mengganggu iman seseorang terhadap agama yang dia anut, Pak Ali. Kalau sebenarnya ya, yang kita harus perhatikan di sini itu sebenarnya mereka itu tidak terang-terangan melakukan kegiatan itu tidak terang-terangan. Tapi kenapa? Karena ketidakterang-terangan mereka itulah yang membuat orang jadi resah. Iya. Coba kalau terang-terangan mereka melakukannya kan, umpamanya buka suatu pengajian kan gitu kan pada waktu siang hari atau sore hari gitu kan, buat bahwasanya ini apa pengajian kita tentang ini gitu kan, itu tidak akan meresahkan. Tapi terkadang mereka itu cara sembunyi-sembunyi dalam satu rumah, dalam berbentuk rumah tertutup, hanya orang-orang tertentu. Itu yang buat meresahkan masyarakat itu. Apalagi setelah mereka masuk ke dalam, apa sih yang mereka lakukan di sana? Kegiatan apa yang keingintahuan itu kan mereka tidak bisa berani untuk masuk karena mereka bukan satu golongan. Nah, ini ciri-ciri seperti ini yang harus kita antisipasi. Kalau memang kegiatan mereka itu cara terang-terangan, kita bisa langsung dong. Apalagi kita ada ustadz kita, ada mubalik kita kan, mereka bisa meluruskan. Ini loh yang sebenarnya seperti itu. Tapi karena mereka itu hanya cara diam-diam, gimana kita mau mengantisipasi, memberikan wejangan, sementara kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itu, Mbak. Tapi memang Pak Ali, kalau misalnya secara pengalaman orang terdekat saya sendiri yang pernah mengalami ya Pak Ali, ketika dia diajak oleh seorang temannya untuk ikut dalam suatu pengajian, yang ketika pengajian itu wajib pakai hitam-hitam, kemudian masuk ke dalam rumah, ditutup semua jendela, kemudian membaca sebuah kitab yang itu dalam artian bukan kitab, bukan Al-Quran, tapi memang baca seperti Al-Quran. Nah itu pelan-pelan jadi linglung Pak Ali. Gimana nih menurut Pak Ali nih? Kalau seperti itu kita kan nggak usah jauh-jauh ya, hipnotis itu kan ada, banyak kan yang seperti itu kan. Jangankan seperti itu, apabila seperti yang saya katakan tadi, botol itu kalau udah diisi apapunnya, kalau udah penuh dia akan tumpahkan gitu kan. Ya. Kalau dia kosong, kita ibaratkan kita ini kan kosong kan. Iya betul. Pengetahuan kita ini nggak ada kan. Kita diisi dengan itu, dengan air. Sampai kita air itu melimpah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bingung sendiri mana yang benar. Makanya banyak orang yang ikut-ikut pengajian yang tidak bisa dia mencernanya. Akhirnya dia bingung sendiri seperti orang bodoh kan. Mana sebenarnya yang harus aku jalani? Inikah? Sementara dia dari lahir orang tuanya itu sudah memberikan pendidikan seperti ini. Tiba-tiba di saat usia dia remaja, kemudian apalagi dia sudah menikah, dia dapat masukan, akhirnya dia bingung, linglung. Sama seperti yang dikatakan Mbak tadi kan, orang yang sudah masuk pengajian itu dengan pakaian-pakaian hitam yang tidak mengerti apa-apa, apalagi sekarang itu sama dengan ruqyah kan, kita di ruqyah kan, di ruqyah betul. Nah, bisa kita apakan, bisa kita mencak-mencak, bisa kita menjerit apa seperti itu. Saya tidak bisa mengemukakan bahwasanya mereka lakukan itu seperti ruqyah, enggak ya. Tapi seperti yang Mbak katakan itu, bisa saja orang yang masuk dalam satu pengajian itu dalam keadaan tertutup, kemudian dikasih dengan wejangan, pulang dia bingung, bisa saja. Bahkan ada tetangga saya itu nggak ngerti dia di mana rumahnya. Keluar dari nggak tahu dia mengerti dia di mana rumahnya. Dan juga kadang dia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan tidak punya makanan di situ. Dia hanya pergi beribadah suami istri. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Nah, itu kan meresahkan masyarakat, Mbak. Betul. Sepanjang itu tidak meresahkan masyarakat, itu kita larang. Mau pakaian hitam-hitam, dia mau kayak bercadar, dia mau ngapain, seperti apa dia kan, mau menutup semua auratnya, itu kan itu hak dia kan. Hak dia. Tapi sepanjang anak itu seperti yang punya anak dia telantarkan, akhirnya itu meresahkan masyarakat. Kita akan tinjau dong. Kenapa orang tuanya? Di mana orang tuanya? Akhirnya di sini. Kita kan itu meresahkan kita kan. Jangankan kita yang tetangganya kan, orang lain pun apabila ada orang-orang terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Kenapa ini kita angkat jadi peliharaan negara seperti itu? Orang tuanya tidak memberikan.
Orang tua tidak akan memberikan. Orang tua Saya tidak masih melepaskan. ada loh. Baik. Saya masih ada loh. Saya tinggalkan bekal untuk 3 bulan. Berapa bekal yang ditinggalkan oleh seorang orang tua kepada anak ya? Iya. Selama 3 bulan tidak mengetahui perkembangannya. Sedangkan kita saja yang seperti saya yang jauh kan, tiap hari saya harus mengetahui perkembangan anak saya seperti itu. Kenapa anak kita yang kita tinggalkan berbulan-bulan tidak tahu kita perkembangannya? Itu masyarakat kan. Betul, itu Meresahkan meresahkan sekali. masyarakat sekali. Nah, Jadi seperti pertanyaan itu. ini kemana orang tuanya? Seperti itu. Kemudian Pak Ali, apakah ada spesifikasi daerah ini yang rawan ya untuk dimasuki aliran-aliran kepercayaan? Kalau di daerah Riau kita tidak bisa kenali ya mana daerah-daerah yang paling spesifik untuk dimasuki oleh aliran. Karena di mana-mana ada. Di mana-mana Di ada. mana-mana Nyaris ada. merata di seluruh provinsi. Nyaris ya? ada. Terkadang Mbak, kegiatan-kegiatan budaya kita aja bisa dijadikan mereka itu sebagai simbol kan. Seperti umpamanya kita kan ada kenduri kan seperti Iya. itu kan. Kenduri kan boleh aja, tapi itu kan nggak meresahkan masyarakat kan. Diperbolehkan. Kejawen boleh kan, itu nggak meresahkan. Boleh kan itu di Jawa kan diadakan. Tapi sepanjang ini kegiatan mereka lakukan itu meresahkan, barulah itu kita larang. Sepanjang dia tidak adat istiadat itu dilakukan dengan pada tempat yang tidak meresahkan masyarakat, boleh-boleh aja. Tapi mereka bukan aliran kepercayaan yang diakui dong. Iya. Jangan seperti polemik kemarin itu, minta di KTP supaya dibuatkan agama mereka disebutkan itu, jadi polemik dia di semuanya. Jadi kemudian Pak Ali, ketika aliran suatu kepercayaan ini mungkin sifatnya sudah meresahkan masyarakat, ini bagaimana dari tim Pakem sendiri untuk melakukan penanganan setelah dilakukan pendekatan yang atau memang dirujuk bahwasanya ini meresahkan masyarakat ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi Pak, Mbak ya, bahwasanya kan kita kan di sini kan ada beberapa aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat di Provinsi Riau, ya kan. Nah, sudah kita lakukan dengan pendekatan, kemudian mereka itu sepertinya mereka dulu pernah mau kita kemukakan untuk dibuat rumah singgah, tempat mereka itu dibina, dikembalikan kepada habitatnya, kepada ajaran yang sebenarnya gitu kan. Tapi rumah singgah ini belum terrealisasi. Jadi ada semacam kegiatan di Kemenak, Kementerian Agama di wilayah Provinsi Riau itu, tim kita yang akan memberikan semacam wejangan kepada mereka. Apabila sudah dikategorikan kegiatan mereka itu tidak pada jalurnya lagi, nah tim dakwah kita yang akan terjun kepada mereka. Dan biasanya ini kita dampingi dari tim Pakem, pengawasan dan kepercayaan, gabungan dari beberapa instansi tadi. Nah seperti itu. Lama-kelamaan kadang mereka itu melakukan kegiatan itu kan memang ada turunan ilmu dari nenek-nenek moyangnya kemudian disalahgunakan. Nah seperti itu. Kalau kita sebagai dari pemerintah kan kita tidak mengerti kan seperti itu. Nah mereka yang mempunyai ilmu di bidang itulah yang akan maju. Tapi tetap kita dampingi dari pengawasan aliran kepercayaan. Apabila mereka tidak menerima, wajar mereka tidak menerima kan. Tapi lama-kelamaan seperti batu, apabila batu itu ditetesi air, akhirnya berlubang juga kan. Betul. Itulah yang akan kita buat. Boleh mungkin diceritakan pengalaman waktu pembubaran Ahmadiyah di Bengkalis. Pak Ali sudah di sini waktu itu kesini. Kebetulan kalau pembubaran yang di Bengkalis yang baru-baru ini yang dilaksanakan itu dilakukan secara face to face dari rumah ke rumah. Dari begitu. Ya, jadi door to door datang ya Pak Ali ya. Kita datangi, umpamanya di rumah si A, datang kita tim Pakem datang ke sana dari kabupaten kota dulu ya Mbak ya. Baru kemudian mereka itu didampingi oleh tim dari Pakem provinsi. Pernah ada kejadian mungkin penolakan ya, yang mungkin menjadi ya, gitu. Kalau penolakan itu dia itu punya agama ya Mbak ya. Siapapun yang datang ke tempat dia itu dia terima, walaupun hatinya jengkel kan dia terima. Nah itulah enaknya mereka itu kan. Jadi apapun yang dikatakan oleh tim penyuluh kita ke sana itu mereka akan terima. Kita tidak harus mengumumkan kamu harus gini harus enggak. Tolong kita cermati balik ayat-ayat ini seperti nah gitu. Jadi kita apakan pendekatannya kepada mereka itu semacam wejangan gitu. Bukan harus memaksakan kamu harus hentikan itu, bukan seperti itu. Tapi kita dari cara pendekatan. Berarti memang sifatnya melakukan pendekatan, memberikan arahan yang
membiarkan mereka untuk memilih ya, bukan kita sama yang dengan sama dengan kita kan, hidup ini kan pilihan Mbak ya. Iya betul. Mbak yang memilih untuk jadi host kan, saya memilih jadi ini seperti itu. Ya seperti itu. Jadi mereka juga seperti itu. Kita tidak memaksakan mereka untuk harus meninggalkan, tapi tidak berikan wejangan. Kita berikan apa mereka itu semacam ilmu tentang itu, tentang agama itu kan, seperti ini. Di mana mereka itu ya, orang ini bidang kanwil yang lebih mengetahui tentang di mana kesalahan mereka itu dalam melakukan ibadah kan. Nah seperti itu. Nah mereka akan cari pilah-pilahnya. Lama kelamaan nanti mereka, oh iya seperti ini rupanya. Atau mereka pun kadang banyak dia tidak ada di sini tapi pindah ke daerah lain, bisa aja kan. Berpindah ya, mencari jemaat baru begitu ya Pak Ali ya. Kita pernah mengingat beberapa tahun silam Pak Ali ya, mungkin masyarakat juga masih ingat mengenai aliran kepercayaan Eden. Iya. Dimana ketika dibubarkan akhirnya si pemimpinnya ini yang bernama Lia ini akhirnya dipenjara. Untuk di Provinsi Riau, apakah pernah kejadian yang dibubarkan akhirnya pimpinannya dipenjara karena sudah? Kalau sepanjang saya di sini ya, dari tahun 2016 sampai sekarang belum ada saya belum dengar. Ada ya, Ali ya. Iya, belum masih aliran-aliran yang sifatnya kondusif begitu ya. Masih seperti itu. Sama semacam dengan Yehua juga kan, tidak sampai seperti itu. Hanya ya mungkin belum gurunya mungkin ya, di sini masih anak-anak didiknya yang datang ke tempat kita, nah berikan wejangan sama orang-orang umat Kristiani kan, akhirnya mereka bisa menerima seperti itu. Jadi sepanjang saya di sini belum ada saya dengar ya. Nggak tahu tahun sebelumnya saya tidak. Baik. Kemudian untuk tim pakemnya sendiri, mungkin siapa aja sih tadi yang tergabung dalam tim pakem ini, kemudian yang bertugas untuk ke lapangan untuk melakukan? Kalau ke lapangan itu semuanya berhak. Dia itu kita bagi ya Pak ya. Tim pakem itu kan ada dari Intelkam, Polda, dari Wirabima di sini kan, dari FKUB. FKUB itu kan Forum Komunikasi Umat Beragama, ada Hindu, Buddha, seperti Pak Kawit ya namanya ya, Pak Kawit. Nah itu juga ikut kita tadi di dalam tim pakem itu kan, seperti itu. Nah kemudian juga ada juga dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, ada dari Kanwil Kendepak, kemudian ada juga dari Kesbangpol, dari pemerintahan provinsi yang seperti itu, ada dari BIN. Jadi semuanya itu ada, tim pakem koordinasi itu ada 11 instansi, tambah dengan FKUB itu ada 5 agama, jadi 16. Ada 16 total ada semuanya. 16 anggota dari tim pakem provinsi. Di daerah juga seperti itu, di kabupaten kota juga seperti itu. Jadi memang tim pakem ini di setiap kabupaten kota saling berkoordinasi ya, ketika ada laporan dari masyarakat yang masuk mengenai suatu aliran, ini langsung dilakukan pendekatan dulu sebelum ditindak ya gitu. Betul ya Pak. Sekali. Kebetulan ada juga namanya FKDM ya, di Kesbangpol itu kan pencegahan juga untuk pendeteksi dini kepercayaan masyarakat juga. Dan ini rencana akan memang kita aktifkan kan, karena selama ini di Provinsi Riau itu ada sebenarnya itu FKDM itu, cuma belum aktif. Nah tugas daripada kita untuk mendorong FKDM ini supaya lebih aktif lagi ke depan. Jadi dari mereka bisa mengetahui kita, karena mereka yang ada di lapangan seperti itu. Kemudian Pak Ali, sebetulnya dari tim pakem ini langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan untuk memitigasi kerawanan dari masuknya aliran kepercayaan? Yang pertama itu kita harus sering komunikasi ya, dengan tim pakem yang ada di kabupaten kota. Nah, tim kabupaten kota juga akan komunikasi dengan FKDM tadi itu, pencegahan deteksi dini kepercayaan masyarakat itu kan. Jadi apabila mereka sudah melihat ada semacam kecurigaan yang tidak seperti umpamanya dilaksanakan ibadah pada malam hari dalam keadaan tertutup, mereka harus melaporkan. Nah, mereka melaporkan untuk pencegahan supaya tidak meluas seperti itu. Mereka melaporkan ke kabupaten kota akan melaporkan lagi ke Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi akan melaporkan ke Kejaksaan Agung. Pernah dari tim Kejaksaan Agung, saya ikut terjun ke Rengat ya. Ke Rengat ya. Di sana juga kita pernah juga komunikasi dengan mereka yang ada di sana, itu akhirnya mereka memilih untuk kembali ke ajaran yang sebenarnya. Jadi mau membubarkan diri sendiri ya Pak Ali ya. Kegiatan mereka belum banyak sih, masih beberapa orang, tapi sudah setelah kita adakan bahwasanya ini dilarang, ini bukan memang aliran kepercayaan, tapi ini sudah meresahkan masyarakat, akhirnya mereka mau menerima seperti itu. Kemudian Pak Ali,
ini saya berbincang mengenai aliran kepercayaan ini ya, memang seperti apa istilahnya ya, seperti keberadaan mereka ini ada tetapi sulit untuk dikenali ini, kan Pak Ali. Mungkin kira-kira apa nih bagi masyarakat bisa dikatakan tips ya untuk mengenali ini merupakan sebuah aliran kepercayaan, dan kalau misalnya sifatnya meresahkan atau mungkin ini aliran kepercayaan yang tidak meresahkan begitu Pak? Sebenarnya masyarakat tidak bisa memponis ya bahwasanya aliran itu meresahkan masyarakat ya, nggak bisa dia memponis seperti itu kan. Cuma tips yang kalau menurut saya ya, saya pribadi yang bisa saya bisa kemukakan, apabila kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu sudah secara sembunyi-sembunyi, kemudian itu dilaksanakan juga tidak pada waktunya, seperti pada malam hari, tengah malam atau apa gitu kan, itu otomatis udah ciri-ciri salah satu kegiatan yang berarti meresahkan. Jangan dulu kita buat aliran kepercayaannya, itu baru meresahkan. Meresahkan ini kan bukan kita yang menentukan kan, baru kita dalami apakah kegiatan mereka ini memang ada kendalanya kepada ada imbasnya kepada kegiatan lingkungan sekitarnya. Umpamanya dia di dalam satu rumah ya, dalam keadaan tertutup, ada samping kiri kanannya orang, ataupun itu dalam hutan. Apabila dalam melakukan kegiatan dalam hutan, otomatis orang sudah merasakan terganggu dong. Nah, jadi kalau menurut saya itu ciri yang paling utamanya itu apabila kegiatan itu sudah dilakukan secara diam-diam. Baik, jadi ini edukasi juga bagi masyarakat ya, mungkin di sekitar lingkungan dari masyarakat ada sebuah kegiatan yang dilakukan secara diam-diam di waktu-waktu tertentu, atau mungkin di waktu-waktu yang rutin yang akhirnya perhatikan masyarakat, dan di dalam ruangan tertutup bahkan mungkin yang tidak boleh orang menyaksikan. Itu deteksi dini. Deteksi dini. Itu melapornya kemana tuh? Nah, di situ kan di tempat kita itu kan ada lurah, ada kecamatan, ada kepling. Nah, otomatis yang pertama sekali masyarakat ini harus dong ke kepala lingkungannya disampaikan. Kita berjenjang. Nah, apabila memang tidak diapai oleh kepala lingkungannya kan bisa ke kelurahan, bisa ke kecamatan. Nah, kalau untuk lebih efisiennya ada sekretariat pakem di Kejaksaan Negeri setempat. Jadi kalau di Pelalawan ada di Kejaksaan Negeri, sekretariat ke sana laporkan. Oh begitu. Jadi di Kejaksaan Tinggi ada sekretariat, di sana laporkan. Jadi sebelum ke kejaksaan ada baiknya dulu tokoh pemimpin masyarakat setempat dulu ya, kayak RT RW, kalau misalnya alim ulama yang seperti itu. Apabila memang udah itu dikategorikan sebagai berbentuk aliran kepercayaan dari tim pakem yang ada di kabupaten kota, otomatis kita sudah bisa mencegahnya kan. Iya, betul-betul. Kemudian apakah ada program khusus yang diciptakan? Mungkin ada suatu program yang sifatnya rutin yang dibentuk oleh Pakem untuk terjun ke lapangan ini. Nah, ini yang baru dibahas tadi ya. Baru dibahas tadi. Kebetulan banget judul kita malam hari ini itu ya. Sebelum tahun yang lalu baru kita membahas tentang rumah singgah. Rumah singgah bagi mereka-mereka yang mengandung aliran kepercayaan yang merasakan masyarakat itu kita buatkan dalam suatu rumah singgah. Nah, tahun ini ada semacam kegiatan kita ke pondok, ke pondok-pondok pesantren untuk mengadakan macam penyuluhan, pendekatan, kemudian ada juga nanti kita akan buatkan suatu semacam santri-santri kita di pondok-pondok itu, dan kita terjun di sana sebagai santri. Jadi kita bisa melihat kegiatan mereka itu seperti apa. SKB 3 Menteri yang dilakukan oleh Kandepak itu kan memang berjalan sesuai dengan alurnya. Tapi terkadang katanya itu ada di penghujung-penghujung yang dipelesirkan. Makanya kita harus waspadai. Contoh yang pertama sekali kita akan monitoring. Sekali 3 bulan kita harus monitoring ke lapangan. Kemudian yang kedua tim Pakem Kabupaten Kota juga akan kita kumpulkan nantinya di Provinsi Riau untuk kegiatan kita sebagai semacam evaluasi kinerja kita selama 1 tahun ke depan. Berarti program ada selama 1 tahun ke depan ya, Pak Ali ya, di mana terjun langsung ke masyarakat itu terutama ke ponpes yang ada di Provinsi Riau. Karena sekarang
banyak ya, kita tidak menyudutkan salah satu pondok pesantren atau apapun namanya kan, tapi banyak katanya radikalisme itu ada di pondok pesantren. Sebenarnya itu terlalu, kalau menurut saya ya, terlalu mengada-ngada kan, bukan hanya di pondok pesantren kan, di mana-mana pun bisa terjadi. Ada, betul. Tapi kenapa yang disudutkan ke ponpes kan kayak gitu seperti itu. Baik. Kemudian Pak Ali, yang kita ketahui ya, biasanya kalau misalnya ada satu aliran kepercayaan masyarakat ini, mereka kan berkelompok. Kebanyakan apakah yang dari 32 ini mereka bermasyarakat Pak Ali? Karena biasanya saya perhatikan di sekitar lingkungan saya, mereka ini sifatnya berkelompok, jadi tidak membaur ke masyarakat, kemudian nomaden berpindah dari satu masjid ke masjid gitu. Kadang mereka itu menjaga jarak ya, menjaga jarak. Mereka tetap berkomunikasi dengan masyarakat, tapi mereka akan menjaga jarak. Seperti salah satunya ya bisa kita lihat dengan cara pengajian mereka juga sudah terpisah dengan pengajian-pengajian yang biasanya kan. Kalau ibu-ibu biasanya pengajian kan hari Senin gitu kan, malam Jumat gitu, majelis taklim kayak gitu, seperti itu kan. Kadang mereka itu ada kegiatan seperti itu, mereka sudah menjauh kan, itu bisa kita antisipasi. Tapi kalau kegiatan mereka sebenarnya itu di masyarakat, mereka tetap terjun ke dalam masyarakat, cuma tidak maksimal dia itu kan. Kegiatan-kegiatan masyarakat di kegiatan kita itu mereka tidak melakukannya secara rutinitas gitu. Jadi mereka ya semacam memilah-milah mereka kegiatan-kegiatan mereka. Jadi sebetulnya kalau dalam undang-undang apakah memang ada pembenaran untuk membentuk aliran kepercayaan ini nggak sih Pak Ali? Kalau pembenaran dalam undang-undang itu sebenarnya aliran kepercayaan itu semuanya ada. Zaman dari nenek moyang kita ada aliran kepercayaan, ya kan? Iya. Ada umpamanya seperti apa namanya itu yang apa di wadu apa kenduri ya. Kenduri itu kan aliran kepercayaan. Ya kan? Iya, baik. Ataupun yang lainnya seperti apa namanya itu mandi sapar gitu kan, aliran kepercayaan. Tapi itu tidak meresahkan kan, tidak meresahkan masyarakat dia kan. Itu macam adat. Betul. Adat yang dibuat kan dimasukkan, sama dengan dibilangnya antara adat dengan agama itu kan saling apa katanya saling bertautan iya, katanya, ada seperti itu kan. Seperti itu ya. Kan seperti itu. Tapi sepanjang dia tidak meresahkan masyarakat, tidak ada masalah sama kita kan. Yang jadi masalah itu meresahkan. Kenapa dia meresahkan? Karena sudah dihubungkan dengan salah satu agama. Dan agama yang dihubungkannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di agama tersebut. Nah, makanya dia meresahkan masyarakat. Baik, ini yang saya tangkap nih ya, bagi pemirsa Riau Televisi, bahwasanya yang ditangkap bahwasanya aliran kepercayaan ini sebetulnya tidak ada kait-mengait dengan suatu agama ya Pak Ali ya, tapi lebih kepada pembenaran mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui kegiatan-kegiatan ya, seperti itu misalnya. Seperti yang Pak Ali katakan tadi, ada kenduri, atau misalnya kalau ada orang meninggal ada yang istilahnya 7 hari, 40 hari yang itu seperti adat, itu. Itu adatnya yang merupakan ya sudah menjadi kepercayaan masyarakat, tapi sedikit banyak berkaitan dengan keagamaan, begitu ya kira-kira Pak Ali ya. Tapi itu tidak meresahkan. Tidak meresahkan, betul. Yang jadi permasalahan itu di pakem kita itu yang meresahkan masyarakat. Akhirnya kalau dia meresahkan masyarakat, otomatis meresahkan pemerintah dong. Menjaga ketertiban umum dong, kan meresahkan ketertiban umum dong. Akhirnya terjadi pada tidak nyaman, tidak kondusif dalam satu daerah tersebut. Kalau kondusif dia nggak ada masalah sama kita, bisa kita kenduri kok, iya kan? Luar biasa sekali ya pemirsa, pembahasan kita mengenai pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kejaksaan. Terakhir, boleh Pak Ali berikan himbauan ataupun harapan kepada masyarakat nih supaya bisa memilih-milih atau memilah-milah suatu kegiatan yang mungkin itu sudah melenceng, jangan diikuti, begitu Pak Ali, silahkan. Ya, kalau kepada masyarakat ya, saya sih sebenarnya tidak begitu memponis ya kepada masyarakat itu, bahwasanya kegiatan kita yang kita laksanakan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi ibadah kita. Seperti Islam harus sesuai dengan agama Islam, Kristen sesuai dengan ibadah Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Yang penting bagi kita itu dalam beribadah itu jangan kita mengganggu agama-agama yang lain. Kita fokus kepada agama yang memang kita anut. Terus jangan saling mencela, itu saja.
Itu kalau dari saja saya. ya, jangan saling bersila dan jangan Iya. saling menjatuhkan, Jangan saling apalagi menjatuhkan. memprovokasikan yang bersifat keagamaan ya Pak Ali. Nah, seperti itu. Baik pemirsa, luar biasa sekali bincang-bincang kita dengan Pak Ali Rahim SHMH yang merupakan Kasih Sosial Budaya dan Kemasyarakatan bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau mengenai pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Ini tentunya informasi yang sangat menarik bagi masyarakat, bahwasanya apapun agama yang dianut, yang disahkan oleh negara kita Indonesia, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu dan Buddha, itu merupakan agama yang baik, dan aliran kepercayaan yang mungkin memang dibentuk oleh masyarakat yang sifatnya baik, tidak mengganggu, itu tidak masalah selama kegiatan-kegiatan dilakukan tidak meresahkan masyarakat, tidak merugikan masyarakat, apalagi sampai merugikan negara kita. Jadi masyarakat pandai-pandai memilih, pandai-pandai memilah, dan jaga lindungi anak kita supaya tidak terpengaruh aliran-aliran tidak baik ya Pak Ali. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya pada malam hari ini. Sama-sama, Sehat Pak. selalu. Saya tunggu lagi kehadiran Pak Ali ya. Baik pemirsa, tetap saksikan Tanya Jaksa di Riau Televisi. Kita berhibur di penutup kita bersama Kennedy Campur Sari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.